Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutri Cahyono. Saya dari KASEI Mapais, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Furqon, Kota Prabu Muli, dari Regional Sumatera Bagian Selatan. Jadi, izinkan saya dalam tugas kali ini dalam kegiatan rangkaian agenda Suspimnas yang diadakan oleh FOSI Nasional di tahun 2022 ini. Tentu dalam persyaratan tersebut ada penugasan yang namanya review buku gitu. Review buku leadership. Nah, di sini saya akan mereview satu buku yang fenomenal dan bestseller juga bukunya, dari buku karangan John C. Maxwell. Jadi series 101 dengan judul Mentoring. Ini yang penting karena kenapa? Leadership dan mentoring itu merupakan suatu hal yang vital gitu dalam suatu organisasi gitu. Nah, ini yang menjadi poin penting kenapa saya mereview buku ini gitu. Nah, tentu di awal apa yang ada di dalam buku Mentoring 101, buku leadership yang dikeluarkan oleh John C. Maxwell ini. Nah, ini menariknya yang ingin saya bahas. Jadi di dalam buku ini itu dijelaskan bagaimana kiat-kiatnya kita menjadi seorang mentor gitu. Nah, yang pertama nih, saya akan menjelaskan ada 3 poin penting atau 3 poin besar yang ada di dalam buku ini. Yang pertama, bagaimana persiapannya untuk kita itu menjadi seorang mentor bagi orang lain. Ini tentu kita harus persiapan gitu. Segala sesuatu pasti butuh yang namanya persiapan. Nah, di poinnya itu yang kedua, poin besarnya, bagaimana caranya kita itu mulai masuk ke dalam proses mentoring itu sendiri gitu. Tentu kita masuk atau melakukan prosesnya. Yang ketiga yaitu bagaimana membawa orang lain itu untuk bisa naik level gitu. Dari level sekarang bisa naik level lagi dan naik level lagi gitu. Jadi pertumbuhan atau regenerasi dalam organisasi itu estafetnya itu jalan gitu. Nah, yang pertama, poin pertama saya itu akan menjabarkan mengenai bagaimana caranya kita itu agar siap secara diri sendiri untuk menjadi seorang mentor bagi orang lain. Tentu kita harus tahu dulu apa yang harus kita ketahui sebelum kita memulai untuk menjadi seorang mentor atau leaders gitu ya dalam suatu organisasi. Tentu pada saat kita ingin sukses, seorang mentor itu harus memahami dulu diri kita sendiri dan kita harus memahami juga karakteristik dan diri orang lain. Tentu ini yang menjadi hal yang vital gitu pada saat kita ingin memberikan bimbingan kepada orang lain. Tentu kita harus paham dulu karakteristik kita seperti apa, karakteristik orang lain yang ingin kita bimbing seperti apa. Ini hal yang penting. Jadi di dalamnya itu dijelaskan dalam buku mentoring ini itu bisa kawan-kawan lihat nanti bagaimana caranya itu diajarkan di dalam buku ini, lengkap diajarkan bagaimana caranya pada saat kita itu memulai dari level awal, kita itu disarankan untuk mengembangkan orang lain gitu ya, mengembangkan orang lain terlebih dahulu, memahami karakteristik kita dan memahami karakteristik orang lain. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita itu bisa punya mindset sebagai seorang leader atau mentor gitu. Tentu kita dua poinnya yaitu bagaimana kita tahu jati diri, membangun jati diri kita. Yang kedua, bagaimana kita tindakan kita, integritas kita. Jadi apa yang kita lakukan itu tentu menjadi poin besar untuk dilihat oleh banyak orang. Di sini biar kita mulai menerapkan, yaitu kita akan menjadi role model. Pada saat kita menjadi seorang mentor, kita itu role model bagi orang lain. Nah, tentu kita harus hati-hati dalam berpikir, melakukan segala sesuatu gitu. Nah, tentu ini hal yang penting kawan-kawan. Dalam poin nomor 2 ini tentu kita harus berpikir secara mindset dulu. Kira-kira sudah tepat nggak ini aku sebagai seorang pemimpin gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang kita lakukan dari tindakan-tindakan kesehariannya kita, tindakan-tindakan yang kita lakukan gitu. Apakah itu mencerminkan bahwa kita itu seorang mentor atau bukan gitu. Yang ketiga, bawalah orang lain itu ke tempat yang lebih tinggi. Seperti contoh dalam buku ini itu dijelaskan mengenai bagaimana detailnya kita itu bisa memberikan pengajaran atau bimbingan kepada orang lain. Seperti contoh nih, ada beberapa empat tahapan. Pertama,
pertama, pada saat kita ingin mengajarkan kepada mereka sesuatu hal yang baru, anggaplah contoh nih, berinteraksi dengan orang lain atau mempresentasikan sesuatu dengan cara yang bagus dan dia itu belum tahu ilmunya gitu. Mungkin kita yang pertama, kita dulu yang mulai melakukan sesuatu hal tersebut gitu. Pada saat kita sudah tahu trik-trik ilmunya seperti apa, bagaimana cara berkomunikasinya dan lain-lain, baru kita tetap jalani prosesi yang kedua, yaitu kita melakukan dan dia melihat gitu. Jadi ajak dia untuk bernegosiasi, ajak dia untuk ketemu dengan orang lain gitu yang ingin kita presentasi. Nanti dia akan melihat caranya secara langsung, kita tetap yang melakukan. Nah, poin yang ketiga adalah bagaimana caranya kita suruh dia, kita mulai kasih kepercayaan kepada dia untuk melakukan, tapi ada kita tetap di sampingnya untuk memberikan nanti evaluasi, untuk kita bisa menilai bagaimana hal-hal yang ingin ditambahkan. Oh, misalnya ada kurang dari sisi ini, apa yang Anda rasakan pada saat Anda presentasi tadi. Nah, poin yang keempat adalah proses dia melakukannya sendiri. Pada saat dia sudah jam terbang ala bisa, karena biasa dia sering melakukan dan makin banyak jadwalnya, makin banyak, makin mahir juga dia, dan akhirnya dia bisa melakukannya sendiri. Itu trik yang diajarkan dari buku mentoring dari karangan John C. Maxwell. Nah, berikutnya masuk ke dalam proses mentoring itu sendiri. Ini hal yang penting kawan-kawan, yang untuk kita bisa pelajari. Yang pertama, siapa nih yang harus kita bimbing? Tentu pada saat ada pertanyaan seperti itu, kita harus tahu dulu nih. Jadi investasikanlah, dalam buku ini nih, investasikanlah waktu kita itu kepada orang yang mempunyai kapabilitas atau jiwa yang ingin tahuannya itu besar gitu, dan dia memang benar-benar pengen belajar, orang-orangnya yang benar-benar dari hati mau dibimbing gitu. Jadi pada saat kita itu ingin memberikan transferan ilmu, tentu kepada orang yang benar-benar siap untuk mengosongkan gelasnya untuk menerima gitu. Nah, yang langkah kedua yaitu temukan orangnya gitu. Pada saat orangnya sudah ada, kita harus cetak pemimpin berikutnya. Jadi pemimpin itu ada dua. Jadi pertama, pemimpin melahirkan pengikut, yang kedua adalah pemimpin melahirkan pemimpin yang baru gitu. Nah, jadi mau seperti apa level daripada kita nanti ke depan, kita lihat saja nanti di situ gitu. Nah, pada saat nanti selesai daripada itu, kita wariskanlah. Karena kenapa? Di dalam buku John C. Maxwell ini dijelaskan bahwa mewariskannya itu sangat penting. Karena kenapa, kawan-kawan? Mentoring itu ada untuk dibagikan ke orang lain. Artinya harus ada orang-orang yang benar-benar mewarisi apa yang sudah kita ajarkan gitu. Nah, itu poin yang pertama dari dua besar ya. Nah, yang kedua, bagaimana agar kita bisa mempersiapkan mereka itu agar meraih kesuksesan. Tentu anggaplah semua orang itu punya level yang 10 gitu, yang terbaik gitu. Kita puji mereka, kita hargai kerja keras mereka dan lain-lain. Itu salah satunya. Di organisasi manapun kita wajib melakukan itu. Nah, yang ketiga, bagaimana kita membantu mereka untuk mereka itu agar lebih baik lagi gitu pekerjaan mereka. Ini hal yang penting kawan-kawan. Jadi mulai melakukan cara-cara yang profesional. Kita mulai dengan cara-cara atau hal-hal yang profesional tentunya. Ini penting kawan-kawan ya dilakukan. Kita misalnya kayak ada agenda, ya kita tekankan bahwa kita itu menjadi sosok yang ditengok sama mereka, dilihat sama mereka. Artinya kita harus profesional dalam melakukan hal-hal dan menunjukkan bahwa kita itu profesional ke mereka gitu. Nah, yang berikutnya, poin keempat yang dari dua besar tadi, bagian dua besar, yaitu bagaimana kita itu bisa menciptakan lingkungan yang tepat bagi mereka gitu. Nah, tentu ini hal-hal yang penting kawan-kawan. Di dalam buku ini sudah dijelaskan bahwa ada poin penting pada saat kita ingin menciptakan lingkungan yang tepat bagi mereka. Tentu di sini ada istilah akronim BASE yang dibahas, yaitu pada saat kita ingin menciptakan lingkungan yang tepat, diawali dengan akronim BASE ini. Hal yang kita lakukan, yang pertama B, yaitu believe in them. Bagaimana kita itu mempercayai mereka gitu. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, encourage them. Ya, bagaimana kita itu bisa menyemangati mereka.
Setelah kita mempercayai mereka, kita memberikan semangat biar mereka itu powerful gitu. Yang ketiga ada share with them. Kita itu berbagi dengan mereka, berbagi pengalaman kah, berbagi sharing kah dengan mereka setelah mereka disemangati. Yang ketiga ada yaitu trust them, yaitu mempercayakan ke mereka gitu. Kita itu memberikan memang kepercayaan kepada mereka. Ini 4 poin penting. Jadi untuk menjadi seorang yang benar-benar penting di organisasi kita, praktekkan ya 4 poin ini. Nanti kawan-kawan, untuk lebih jelasnya kawan-kawan bisa baca di buku John C. Maxwell Mentoring ini gitu. Nah, yang berikutnya ada poin yang penting juga dalam bagaimana kita menciptakan lingkungan yang tepat, yaitu melakukan rasa percaya itu dibangun atas terus ini akronimnya trust. Trust itu kan percaya sebetulnya, tapi di sini ada penjabaran yang lebih pentingnya untuk kawan-kawan bisa ketahui. Yang pertama itu T, itu dilihat dari time. Jadi kita bisa meluangkan waktu kita untuk bisa mendengarkan dan memberikan masukan atas hal-hal yang sudah dilakukan oleh mereka gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita itu bisa memberikan respect. Nah, kita itu memberikan penghargaan kepada orang-orang yang memang benar-benar sudah melakukan segala sesuatunya. Jadi calon pemimpin itu butuh untuk kita berikan respect. Nah, yang ketiga ada unconditional positive regard. Nah, itu penerimaan tanpa syarat. Artinya kawan-kawan, tunjukkan penerimaan kepada orang itu gitu. Kita memang benar-benar menerimanya dia, segala bentuk kekurangannya kita benerin dan lain-lain. Nah, yang S itu sensitivity atau kepekaan. Jadi ketahuilah yang dirasakan atau dibutuhkan oleh cara pemimpin itu salah satunya itu peka. Jadi dia itu memang benar-benar orang-orang yang sensitif gitu. Nah, yang yang poin terakhir yaitu touch. Kasih dia sentuhan gitu. Berikan dukungan, jabatan tangan, tepuk pundaknya. Masya Allah nih, keren gitu. Nah, itu yang harus diberikan agar rasa percaya itu mulai dibangun gitu. Dan terus itu menjadi salah satu lingkungan yang tepat untuk kita bisa memberikan kepada mereka, orang-orang yang kita bimbing gitu. Nah, poin 3 besar yang berikutnya yaitu bagaimana caranya kita itu membawa orang lain untuk naik level. Ini hal-hal yang penting juga untuk kawan-kawan dan kita semua ketahui. Dalam buku ini pun dijelaskan dengan sangat detail bahwa bagaimana caranya agar kita bisa menjadikan mereka, membantu mereka menjadi orang yang lebih baik lagi. Terus ini tentu hal ini bisa dipraktekkan dengan kita itu berfokus kepada orangnya, bukan pada pekerjaan yang dijalankannya gitu. Nah, tentu ini hal yang penting gitu. Maksud dari kata-kata ini adalah bagaimana kita itu fokus kepada membangun SDM-nya gitu. Terkadang kayak semisalnya apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, tentu itu tidak jadi masalah. Yang penting dia sudah melakukan dan dia sudah bergerak gitu. Nah, itu saja udah cukup sebetulnya. Bagaimana caranya kita bisa memberikan tadi base dan trust, biar mereka tadi makin pede, biar mereka tadi makin kedepannya itu makin merubah, kepercayaannya makin tinggi dan lain-lain, sehingga dia akan menghasilkan outputnya nanti ya untuk berikutnya itu yang jauh lebih maksimal. Artinya kita harus bagaimana caranya kita itu bisa membantu mereka itu untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Poin yang kedua di sesi 3 yang penting yaitu bagaimana yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan pada saat dia mengalahkan kita gitu. Jadi orang yang kita bimbing itu mengalahkan kita nih, bagaimana nih? Tentu di dalam buku ini dijelaskan kawan-kawan, tentu hal itu sangat positif. Jadi pada saat orang yang kita pimpin, pada saat orang yang kita bimbing itu bisa mengalahkan kita, itu hal yang pencapaian sangat luar biasa. Karena kenapa? Di dalam buku ini dijelaskan bahwa tidak ada prestasi yang lebih besar bagi seorang mentor daripada ketika orang yang ia kembangkan itu mengalahkannya. Artinya apapun yang sudah ditumpahkan ke dia gitu, ke orang yang dibimbing tadi, itu artinya bisa masuk gitu. Dan ini bisa kita terapkan di organisasi kawan-kawan. Nah, tentu dari buku ini ada begitu banyak, kalaupun ingin direview secara keseluruhan mungkin membutuhkan waktu yang banyak. Dan tentu ini bisa sambil ngopi, itu lebih seru. Jadi bahasnya satu persatu bab gitu. Jadi alhamdulillah mungkin sekian. Jadi praktek-praktek yang bisa diterapkan dalam buku ini ada banyak.
untuk organisasi yang ingin kita bangun. Tentunya bukan cuma organisasi kemahasiswaan, tapi organisasi juga seperti organisasi bisnis dan lain-lain. Itu sangat tepat kalau misalnya kita menggunakan buku ini. Itu saja kawan-kawan yang bisa kita lakukan, yang bisa saya sampaikan juga ya, terkait ilmu mengenai kepemimpinan leadership dari John C. Maxwell seri 101 mentoring sebagai bentuk pengumpulan tugas dari buku dari review buku yang diadakan oleh Fosse Nasional. Nah, mungkin itu kita bisa mengambil intisarinya bahwa pada saat kita ingin menjadi seorang mentor, kita harus mempersiapkan diri secara pribadi. Yang kedua, kita itu harus perlu diketahui pada saat kita masuk ke proses mentoring, siapa yang ingin kita bimbing gitu, orang-orangnya itu siapa, dan kita temukan orang-orangnya. Yang ketiga, yaitu bagaimana caranya kita itu memberikan fasilitas yang terbaik untuk dia, bagaimana dia itu harus lebih dari kita. Pada saat itu terjadi, itulah yang disebut dengan keberhasilan daripada mentoring. Itulah yang yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, semoga ilmu ini bisa memberikan manfaat. Saya rekomendasi untuk kawan-kawan segera baca dan miliki buku mentoring karya John C. Maxwell ini. Terima kasih, saya Sudri Cahyono, pamit undur diri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.